Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak di pelajaran kimia. Nah, hari ini kita akan belajar ikatan kimia. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang ikatan ion, di mana jenis senyawanya adalah garam ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini sangat dekat ya senyawanya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah air atau H2O. Kemudian contoh lainnya adalah gas oksigen. Nah, jadi kalau kita belajar ikatan kovalen, sebenarnya kita secara tidak langsung belajar mengenai senyawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar bagaimana proses pembentukannya, belajar apa aja nama senyawanya, bagaimana definisi dari ikatan kovalen itu sendiri. Nah, oke, kita pertama ke definisi ya. Nah, apa Pak itu ikatan kovalen? Oke, sebelum ke definisi, Bapak ingin memberikan ilustrasi mengenai konsep ikatan kovalen. Nah, siswa-siswi sekalian, sebenarnya ikatan kovalen itu konsepnya hampir sama dengan kongsi. Oke, seperti apa maksudnya kongsi? Jadi gini misalnya. Oke, misalnya Andi punya uang 2.500.000 rupiah. Nah, Andi ingin membeli laptop seharga 5 juta untuk bisnis desain. Nah, jadi digunakan laptop itu untuk bisnis desain. Cuman uang Andi tidak cukup, yaitu masih kurang 2.500.000 rupiah. Karena uang Andi tidak cukup, Andi mengajak Budi. Kebetulan Budi punya uang 2.500.000 rupiah. Nah, kemudian Andi dan Budi sepakat untuk mengumpulkan uang mereka berdua sama-sama 2.500.000 rupiah ditambah 2.500.000 rupiah untuk membeli laptop, sehingga cukup ya untuk membeli laptop yang harganya 5 juta. Jadi terbelilah mereka dengan laptop. Nah, jadi laptop ini milik siapa? Laptop ini adalah milik Andi dan milik Budi. Jadi kepemilikan mereka bersama, sehingga antara Andi dan Budi terjadilah suatu bentuk ikatan. Bukan ikatan kovalen ya, melainkan ikatan bisnis. Nah, jadi sebenarnya konsepnya hampir sama dengan ikatan kovalen. Gini, kalau kovalen gimana Pak? Nah, gini ya. Nah, ada hidrogen yang punya satu elektron. Memang hidrogen itu punya elektron valensi 1 ya. Kemudian hidrogen yang lain punya elektron valensi juga 1. Nah, kalau tadi Andi dan Budi untuk membeli laptop, maka kalau hidrogen, kedua atom hidrogen ini untuk mencapai kestabilan. Bagaimana kedua hidrogen ini untuk mencapai kestabilan adalah dengan cara memenuhi kaidah duplet. Kaidah duplet artinya 2 elektron valensi yang sama seperti gas mulia. Seperti itu ya. Bagaimana caranya? Hidrogen yang satu dari sebelah kiri, hidrogen yang merah ya, memberikan 1 elektron kepada hidrogen yang sebelah kanan. Begitu juga hidrogen yang sebelah kanan yang berwarna putih, memberikan 1 elektron atau menyumbangkan 1 elektron kepada hidrogen yang merah. Nah, sehingga mereka memenuhi kaidah duplet gitu ya, memenuhi kaidah duplet atau 2 elektron valensi. Kemudian setelah itu mereka pakai bersama elektron tersebut. Nah, jadi 2 elektron ini itu adalah kepemilikan bersama. Sama seperti kongsi tadi. Andi dan Budi telah membeli laptop. Laptop itu adalah kepemilikan bersama. Kalau ini adalah 2 elektron adalah kepemilikan bersama. Akibat sama-sama memakai atau menggunakan elektron, maka terbentuklah yang namanya ikatan kovalen. Nah, kalau Andi Budi tadi ikatan bisnis, sedangkan hidrogen merah dan hidrogen biru terbentuk ikatan kovalen. Seperti itu, siswa-siswi sekalian. Jadi, apa itu Pak ikatan kovalen? Nah, sebenarnya dari ilustrasi tadi sebenarnya udah tergambar ya. Nah, apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron bersama yang berasal dari 2 atom yang saling berikatan. Jadi ikatannya terjadi karena ada pemakaian bersama pasangan elektron, yang mana elektron itu berasal dari kedua atom. Yang tadi contohnya adalah sama-sama dari hidrogen merah dan hidrogen putih. Kemudian
Biasanya untuk ikatan kovalen anak-anak biasanya terjadi pada sesama atom non-logam. Jadi sesama atom non-logam ya. Contoh senyawanya yang berikatan kovalen adalah air atau H2O, kemudian gas hidrogen tadi H2, kemudian gas oksigen O2, dan asam klorida HCl. Banyak contoh-contoh yang lainnya. Silakan dicari sendiri ya. Oke. Materi selanjutnya ya. Berdasarkan jenis ikatan kovalen, ya, ikatan kovalen itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal, yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2, yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3, dan keempat adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, gimana sih apa Pak yang membedakan tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi Pak? Oke, kita akan belajar ini lebih jauh ya. Kalau tadi hidrogen, gas hidrogen atau H2 tadi adalah contoh jenis ikatan kovalen apa? Kovalen tunggal. Oke, pertama kita akan belajar tentang ikatan kovalen tunggal. Apa itu ikatan kovalen tunggal? Adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan sepasang atau sepasangan elektron bersama yang berasal dari kedua atom yang berikatan. Jadi yang dipakai adalah satu pasang atau dua elektron. Contohnya HCl, HBr, H2O, sama H2 tadi. Oke, lanjut ya. Oke, kita akan belajar proses pembentukan ikatan kovalen. Oke, sampai sini sudah dicatat anak-anak, siswa-siswi sekalian? Oke, sudah, lanjut ya. Oke. Untuk proses pembentukan ikatan kovalen ini Bapak contohkan HCl ya. Ada hidrogen, kemudian klorin atau klorida. HCl punya nomor atom 1, kemudian Cl punya nomor atom 17. Kita buat konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Oh, ini salah nih anak-anak, sorry. HCl di H harusnya adalah 1 saja. Kemudian Cl adalah 17, jadi 2, 8, 7. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita buat struktur Lewisnya. Struktur Lewisnya. Hidrogen punya 1 elektron valensi. Kemudian klorin punya berapa elektron valensi? Punya 7 elektron valensi. Nah, untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, atom hidrogen menyumbangkan 1 elektron. Nah, sedangkan atom Cl itu menyumbangkan 1 elektron. Nah, sehingga ada sepasang elektron yang akan digunakan bersama agar terpenuhi kaidah duplet ataupun oktet. Nah, hidrogen terpenuhi kaidah duplet, sedangkan klorin terpenuhi kaidah oktet. Coba kita hitung hidrogen ada berapa elektronnya. 1, 2, sudah stabil. Kemudian klorin ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka juga sudah stabil. Nah, sehingga mereka berdua sudah stabil, terbentuk ikatan. Nah, ikatan ini dinamakan dengan ikatan kovalen tunggal. Seperti itu, siswa-siswi sekalian. Oke, sini paham ya? Oke, selanjutnya kita belajar ikatan kovalen yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Apa itu ikatan kovalen rangkap 2? Adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan 2 pasang elektron bersama yang berasal dari kedua atom yang berikatan. Nah, sebenarnya yang membedakan simpel ya, pasangannya aja. Kalau tunggal itu 1 pasang, kalau rangkap 2 adalah 2 pasang elektron. Seperti itu. Contoh senyawanya adalah oksigen atau O2. Gimana contohnya? Struktur Lewisnya, oksigen. Oksigen punya nomor atom 8. Maka dibuat konfigurasi elektronnya 2, 6. Kemudian oksigen punya 6 elektron valensi. Oksigen satunya karena 2 elektronnya. Karena 2 oksigen ya. Oksigen satunya juga punya 6 elektron valensi. Nah, bagaimana si oksigen yang satu, yang sebelah kiri, dan oksigen yang di sebelah kanan terpenuhi kaidah oktet ataupun duplet. Nah, ini kaidah apa yang terpenuhi? Adalah kaidah oktet ya, karena untuk memenuhi kestabilan gitu ya, untuk mencapai kestabilan itu dia harus
elektronnya ada 8 totalnya. Elektron valensinya 8. Nah, bagaimana caranya oksigen yang awalnya elektron valensinya 6 menjadi elektron valensinya 8? Caranya gampang, yaitu tiap atom, masing-masing atom ini itu menyumbangkan 2 elektron. Nah, atom oksigen yang sebelah kiri menyumbangkan 2 elektron. Atom yang di oksigen yang di kanan menyumbangkan 2 elektron. Sehingga ada 2 pasang elektron yang akan digunakan bersama-sama untuk terpenuhinya kaidah oktet. Nah, oksigen yang di sebelah kiri sudah terpenuhi ya kaidah oktet, yaitu ada 8 elektron valensi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu yang sebelah kanan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ikatan yang melibatkan 2 pasang elektron bersama yang digunakan itulah yang dinamakan dengan ikatan kovalen rangkap 2. Seperti itu, anak-anak. Oke, selanjutnya kita belajar ikatan kovalen rangkap 3. Benar, rangkap 3. Oke, ikatan kovalen rangkap 3. Apa itu, Pak, ikatan kovalen rangkap 3? Adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan 3 pasang elektron bersama yang berasal dari kedua atom yang berikatan. Contohnya adalah N2 atau gas nitrogen. Nah, kalau tadi ikatan kovalen tunggal itu adalah 1 pasang, ikatan kovalen rangkap 2 pasang. Kalau rangkap 3 jelas, maka 3 pasang elektron bersama. Contohnya adalah N2. N nitrogen punya nomor atom 7. Maka kita buat konfigurasi elektronnya. Maka elektron valensinya adalah 5. Nitrogen punya elektron valensi 5. Dan nitrogen satunya elektron valensinya 5. Nah, bagaimana agar terpenuhi kaidah oktet? Jadi harus 8 elektron valensinya. Jadi si nitrogen memberikan 3 elektron kepada nitrogen yang lainnya atau menyumbangkan ya. Jadi nitrogen menyumbangkan 3 elektron. Kemudian nitrogen satunya juga menyumbangkan 3 elektron. Sehingga ada 3 pasang elektron ini yang akan digunakan bersama agar terpenuhi kaidah oktet. Nah, coba cek. Terpenuhi enggak kaidah oktetnya? 8 elektron valensi. Nitrogen yang sebelah kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 terpenuhi. Yang sebelah kanan 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka nitrogen yang sebelah kiri sudah stabil, nitrogen yang sebelah kanan juga sudah stabil. Maka akan terbentuk ikatan kimia namanya ikatan kovalen rangkap 3 karena menggunakan 3 pasang elektron secara bersama-sama. Seperti itu ya, siswa-siswi sekalian. Nah, sampai sini paham ya? Gimana cara membedakan ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Oke, selanjutnya ikatan kovalen koordinasi kita akan belajar di pertemuan berikutnya atau pertemuan keempat. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Tentunya ada sedikit tugas ya dari Bapak untuk kalian kerjakan. Nah, tugasnya gambarkan struktur Lewis dari senyawa berikut. Kemudian tentukan jumlah dan jenis ikatannya. Jumlah ikatannya ada berapa, jenis ikatannya. Nah, silakan dibuat struktur Lewisnya. Kemudian tentukan jumlahnya dan jenis ikatannya. A. H2O atau air. B. CO2 atau karbon dioksida. C. CCl4. Nah, silakan dikerjakan di buku catatannya. Silakan dikumpulkan. Kalau ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan via WhatsApp grup ya, WhatsApp grup. Oke, mungkin hanya itu saja pelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.